Wes, mulai. Bentar, bentar. Buset Nes tak mindahne laptop dulu Nes. Ora iso moconan. Bisa dimulai ya, berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pengembangan masyarakat PKPB ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan masyarakat yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga melalui pengembangan koperasi dan juga UMKM berbasis kearifan lokal. Baik, sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya, Gabriela Vanessa dengan NIM H04230443. Saya Iksan Nur Adi Susilo dengan NIM H04230448. Saya Ilham Prisma Setiadi dengan NIM H04230449. Saya Karin Maula Wardani dengan NIM H04230059. Saya Lutfi Atiko dengan NIM H04230061. Saya Muhammad Ramdhani dengan NIM H04230076. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Dan berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama mengenai proses pengembangan masyarakatnya, kedua faktor yang mempengaruhi pengembangan masyarakat, kemudian strategi bagaimana pengembangan masyarakat yang berada di beberapa desa di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dan yang terakhir juga hambatan dan tantangan dari pengembangan masyarakat tersebut. Nah, pada pengembangan masyarakat, di beberapa desa Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, seperti Desa Bakulon, Bakol, Gambarsari, Jetis, Toyoreka, dan Karangtengah menerapkan program kooperasi dan UMKM. Hal ini telah menjadi model pengembangan masyarakat untuk mencapai masyarakat pembangunan yang berdasarkan pada kearifan lokal yang adil dan makmur. Nah, pada poin yang pertama, bagaimana proses pengembangan masyarakat yang ada di beberapa desa yang sudah disebutkan Mas Isan tadi di Kecamatan Kemangkon di Kabupaten Purbalingga. Baik, berikut sebelum memasuki bagaimana prosesnya, menurut Suryadi tahun 2018, terdapat beberapa proses pelaksanaan pengembangan masyarakat. Dan berikut terdapat langkah-langkah dan unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini terdapat tiga model. Terdapat tiga model perencanaan, yaitu model koherensi, perencanaan strategis, dan juga model tradisional. Kemudian, di tahap selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Berdasarkan identifikasi kebutuhan juga terdapat beberapa langkah-langkah untuk menempuh identifikasi ini. Yang pertama, menggali informasi dari suatu masyarakat tersebut, kemudian mengurutkan informasi yang telah diperoleh, pilih prioritas kebutuhan dari masyarakat tersebut, terus melakukan observasi, dan kemudian melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat setempat. Lalu yang keenam ada melakukan serawung atau sarasahan dengan masyarakat, dan kemudian wawancara khusus dengan beberapa masyarakat calon penerima program pengembangan masyarakat, kemudian memastikan semua informasi yang dibutuhkan sudah terekam di formulir yang telah dibuat, dan yang terakhir, pertemukan semua unsur masyarakat untuk mendiskusikan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada mengorganisir masyarakat. Dalam proses ini itu meliputi proses bantuan pada optimalisasi kelembagaan, mengidentifikasi permasalahan kebutuhan masyarakat, mobilisasi sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal. Kemudian ada kepemimpinan. Nah, prinsip kepemimpinan ini
benar-benar mempresentasikan sebuah komunitas untuk membantu pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini akan menjadi sumber dana yang meliputi perencanaan, konseptualisasi program-program, kemudian penulisan dan penyampaian, visi misi, delegasi tugas, penelitian, negosiasi, dan juga kreativitas. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana proses pengembangan yang ada di beberapa kecamatan di Purbalingga tersebut? Beberapa desa di Kecamatan Kemangkon di Purbalingga tersebut. Yang pertama, next. Nah, berdasarkan skema tersebut, sudah jelas bahwa melalui era reformasi karena adanya otonomi daerah yang didukung dengan UU nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah mengenai pasal-pasal yang seperti teman-teman bisa baca bahwa otonomi daerah tersebut mengembangkan strategi mengenai pengembangan masyarakat. Kemudian pada desa tersebut pengembangan masyarakat dilakukan melalui koperasi dan UKM di desa yang merupakan suatu ukuran untuk menjadi badan usaha yang menjadi besar dan maju dan juga dapat mendukung pengembangan masyarakat di beberapa desa tersebut. Sehingga pada akhirnya di bagian yang terakhir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berbasis dengan kearifan lokal. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengembangan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Kelangkon, Kabupaten Purbalingga. Boleh next. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Pengembangan koperasi dan UMKM melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mencerminkan model partisipatif bottom up. Masyarakat secara aktif berperan dalam pembangunan desa. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan teknis dan kebijakan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Kebijakan ini mencakup regulasi yang mendukung kredit usaha kecil dan menengah, serta bantuan dalam pengembangan manerjal dan modal. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Interaksi sosial yang intensif dalam komunitas menjadi dasar bagi keberhasilan program pengembangan ini. Masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang kuat lebih mudah bekerja sama dan mengelola usaha bersama seperti koperasi. Boleh next. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi yang mempengaruhi pengembangan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Kelangkon, Kabupaten Purbalingga. Next. Yang pertama itu ada pengembangan ekonomi lokal dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM, memberikan pelatihan dan juga akses modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha lokal seperti kerajinan tangan, pertanian, ataupun peternakan. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan dan juga pendidikan. Pelatihan keterampilan untuk masyarakat, terutama pemuda, dapat dilakukan dalam bidang-bidang seperti pertanian modern, teknologi, pemasaran digital, atau keterampilan yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan perempuan, seperti penguatan peran perempuan dalam perekonomian. Memberikan pelatihan kepada perempuan di bidang wirausaha, pengelolaan keuangan, dan produksi agar mereka bisa lebih berperan dalam mendukung perekonomian keluarga. Kemudian yang keempat, ada peningkatan infrastruktur desa. Dapat dilakukan dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa, irigasi untuk pertanian, dan akses air bersih untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Seperti mengajarkan teknik pertanian ramah lingkungan
dengan penggunaan pupuk organik dan teknologi hemat air untuk menjaga kesuburan tanah dan juga keberlanjutan produksi. Selanjutnya, Kemudian untuk hambatan dari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang ada di Kecamatan Kelangkon, Kabupaten Purbalingga, yakni di mana pembangunan ini seringkali memposisikan masyarakat itu sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek atau aktor dari pembangunan itu sendiri. Dan masyarakat seringkali dipandang sebagai beban pembangunan, bukan aset atau modal, potensi dan sumber daya pembangunan itu sendiri. Dan hal tersebut dikarenakan masyarakat desa kurang memiliki dan kurang diberikan informasi, diberikan pencerahan, dan kurang dilibatkan secara utuh dan menyeluruh, bukan didominasi oleh kelompok tertentu. Kesimpulannya adalah progres pengembangan masyarakat di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas hidup. Fokus pada berbagai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya menjadi kunci keberhasilan. Langkah strategis seperti penguatan koperasi dan UMKM, mengembangkan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan kemandirian dan keberkelanjutan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan seperti partisipatif aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan kearifan lokal menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi dan akses terhadap sumber daya menjadi hambatan yang harus diatasi. C. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat dan pendidikan tentang potensi yang perlu ditingkatkan agar mereka dapat terlihat secara aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pengembangan masyarakat di Kecamatan Kemangkon akan menghasilkan komunitas yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, serta menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasan dari materi ini. Kami selaku kelompok 3 dari pengembangan masyarakat mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua untuk mendengarkan presentasi kami. Dari teman-teman kelompok 3, apakah ada tambahan? Tidak ada. Oke, baik. Karena sudah tidak ada tambahan, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 pengembangan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kami ucapkan selama kami berpresentasi. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.